Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Mudah-mudahan kuatnya. Salam Pak. Nah, baru masuk ini apa? Ada gangguan tadi pakai Microsoft Edge tuh nggak bisa ini, nggak bisa Google Meet. Ada masalah ini masuk ke Mozilla, jadi agak lama ini tadi. Baik, semuanya sudah hadir dalam ini ya, sambil nunggu temannya yang belum. Mudah-mudahan tidak masalah ini pada saat share screen ya. Kemarin kan ada masalah saya kalau pakai, saya nggak tahu ya kenapa ini. Layar, mudah-mudahan ini ya. Entire screen aja ya. Halo. Baik, mudah-mudahan bisa share screen saya ini. Ini sudah masuk sebetulnya. Saya nggak tahu. Kita tunggu. Gimana kelihatan ini layar saya? Terlihat. Sudah terlihat. Oke, alhamdulillah. Soalnya sampai Microsoft nggak bisa sih, nggak tahu kenapa nih. Saya install ulang tapi masih nggak beres. Baik, para mahasiswa sudah semuanya. Sekarang udah adzan asar ya, jadi mohon maaf ini tadinya baru selesai aja saya ngomong lagi. Baik, saya lanjutkan kuliah ke-9. Biar cepat saja, saya tidak bahas yang kemarin, nanti sambil jalan saja. Nah, nilai P, kalau ini Anda gunakan Excel atau SPSS, maka P ini muncul. Jadi pada dasarnya ini, kalau per definisi ya, nilai P adalah probabilitas untuk mengamati nilai sampel yang ekstrim atau lebih ekstrim daripada yang diamati. Karena hipotesis 0 benar. Susah ya? Ya sudahlah, ini. Dalam menguji hipotesis juga dapat dibandingkan nilai P dengan tingkat signifikansi alfa. Sebentar ya, ini kok. Pointer. Nah, ini ya, ini mengganggu aja. Jadi begini, maksudnya begini. Ini saya ambilkan distribusi normal misalnya ya. Ini saya ambilkan garis, ini distribusi normal misalnya begini. Nah, ini. Nilai yang berada di bawah kurva total adalah 100%. Nah, sekarang kalau saya membuat nilai P probabilitas ini misal 10% misalkan dari kanan ya, dari arah kanan saja. 10% berarti taruhlah saya ngambil di sini. Ini nilai probabilitas yang ada yang kita di nilai P ini misalnya ini 10%. Ini nilai P. Ternyata taraf signifikansi atau tingkat signifikansi, significant level alfa, ingat kembali minggu yang lalu, kita tetapkan 0,05. Kita menetapkan 0,05 atau 5%. Atau 0,5 atau 5%. Berarti alfa itu ada di sini. Taruhlah kira-kira ada di sini. Ini alfa ini. Artinya luas P itu ada di sini. Ini P total semuanya. Sementara yang bagian ini itu adalah alfa atasnya. Luas ya. Jadi bukan nilai ordinat, absis, tapi luas ini. Luas ini adalah 10%, luas ini adalah 5%. Nah, artinya apa? Kalau kita nguji hipotesis 0, ternyata probabilitas itu masuk ke 10% ternyata. Sementara alfa adalah 5%. Dengan kata lain, hasil perhitungan kita atau nilai Z
Kalau kita menggunakan distribusi Z, ini nilai Z, nolnya ada di sini, berarti nilai Z itu terletak di sebelah dalam daripada alfa. Karena batasnya kan alfa di sini. Kalau di sini berarti berada di sebelah kirinya ini. Atau dengan kata lain, dari hasil perhitungan itu mendapatkan probabilitas P yang menghasilkan nilai Z yang lebih kecil daripada nilai Z pada nilai alfa. Atau dengan kata lain, jika P lebih besar daripada alfa, itu artinya P berada di dalam daerah penerimaan. Ya. Jadi kalau P ternyata lebih besar daripada alfa, itu artinya P berada di dalam daerah penerimaan. Karena kita lihat di sini, alfanya ada di kanan karena cuma 5%, P-nya 10%, itu adalah sebelah kiri. Ingat hitungnya adalah kita ambil taruhlah dari sisi kanan. Dari sisi kiri bisa juga. Dari sini 5%, ini 10% bisa juga. Kanan kiri bisa, pokoknya ekornya bagian sana. Nah, kita lihat di sini maka berarti P berada di sebelah dalam daripada alfa itu karena P-nya 10%, alfanya 5%. Atau nilai Z pada P 10% itu lebih kecil daripada nilai Z untuk alfa sama dengan 5%. Itu sebabnya maka H0 diterima atau tidak menolak H0 atau hipotesis 0 benar. Maksudnya gitu ini ya. Ya kalau kurang jelas silakan tanya, enggak apa-apa, santai saja. Jadi jika P lebih kecil alfa, maka H0 ditolak. Berarti P lebih kecil alfa itu berarti P berada di luar daerah alfa tadi. Karena kalau lebih besar berada di dalam, kalau lebih kecil berarti dia berada di luar. Oke. Jadi sekarang kita lihat di sini. Nah, ini contohnya ini. Ini P nilai probabilitas untuk Z ini 1,55 pada ini 0,5 minus sekian itu adalah P value-nya 0,0606. Jadi luas daerah ini itu 0,0606. Sementara alfa itu 0,05, maka dia berada di dalam. Itulah sebabnya maka kita dapatkan bahwa kesimpulannya itu adalah memang tidak berbeda. Jadi kembali pada soal sebelumnya, jika hipotesis dan aturan keputusan dibuat sebagai berikut, yaitu H0 jika mu lebih kecil atau sama dengan 200, dan H1 mu lebih besar dari 200. Maka kita dapatkan tolak H0 jika Z lebih besar Z alfa, dengan Z sama dengan 1,55 dan Z alfa 2,33. Maka dari situ kita dapatkan memang tolak H0 jika nilai P lebih kecil alfa dan terima. Ternyata 0,0606 bukan lebih kecil daripada 0,01. Maka dengan demikian kesimpulannya adalah gagal menolak H0 atau dengan kata lain tidak menolak H0. Atau lebih tepat lagi menerima H0. Kesimpulannya memang ternyata tidak berbeda. Jadi 205 tadi ternyata 203,5 itu tidak lebih kecil dari 200 ya. Tidak lebih besar di 200 ternyata. Ya itu sama saja sebetulnya gitulah. Tadi kan Presiden Direkturnya berharap nilai 203,5 itu adalah lebih besar dari 200 karena 203,5. Sementara itu 200. Apa betul itu lebih besar secara statistika? Ternyata tidak. Ya, ini adalah dengan cara nilai P dalam uji hipotesis. Anda perhatikan, nilai ini keluar jika menggunakan SPSS. Bahkan semua software yang ada di ini, statistika, itu nilai P keluar, termasuk Excel. Excel pun mengeluarkan nilai P. Probabilitas di mana dia itu ada itu. Nanti kita lihat, kita gunakan Excel bisa juga ya. Sekarang nanti kalau ada waktu bisa. Sekarang kita lihat apa artinya ketika P lebih kecil alfa. Nah, sekarang begini kita lihat. Gimana kalau alfa itu sebetulnya kita buat besar? Kalau Anda menggunakan alfa itu 0,1, maka orang mengatakan terdapat
berapa bukti bahwa H0 tidak benar. Gampangnya gitulah kalau kecil kan itu ya. Kalau 0,05 itu orang mengatakannya terdapat bukti kuat bahwa H0 tidak benar. Kenapa? Karena ini adalah stage-nya lebih kecil alfa. Kalau 0,01 terdapat bukti sangat kuat bahwa H0 memang tidak benar. Kalau seperti ini 0,001 maka terlalu kuat bahwa H0 tidak benar. Jadi kenapa kita memilih alfa 0,05? Karena memang itu tadi adalah angka moderat bahwa ya buktinya cukup kuat lah, bukti kuat lah. Gitu. Ya sangat kuat sih enggak, tetapi kuat lah. Gitu. Karena kalau kita sangat kuat itu berarti kita terlalu pede, yang nanti orang malah nggak percaya. Gitu. Ya sekali lagi saya sampaikan, kecuali di dunia farmasi itu banyak menggunakan alfa 0,01 atau 0,02. Kenapa? Karena di dalam farmasi butuh keyakinan yang besar bahwa hal itu benar. Itu aja sih sebetulnya. Baik, sekarang saya lanjutkan uji rata-rata populasi, tapi standar deviasi tidak diketahui. Nah, di sini kita mendapatkan suatu kondisi di mana standar deviasi atau simpangan baku populasi tidak diketahui, maka digantikan oleh standar deviasi atau simpangan baku sampel S. Jadi kalau populasi menggunakan notasi sigma, sementara menggunakan S jika itu sampel. Dipakai distribusi T sebagai uji statistika yang dihitung dengan rumus seperti ini. Anda perhatikan di situ, bahwa di situ ada mu, yaitu nilai hipotesis dari populasi. Sementara X rata-rata atau X bar adalah rata-rata dari sampel. S adalah rata-rata sampel standar deviation atau simpangan baku sampel. Sementara akar N adalah merupakan akar dari jumlah sampelnya. Ada berapa sampel kita bikin di situ. Semakin besar, maka kita dapatkan nanti nilai T itu akan semakin mendekati nilai 2 biasanya. Baik, itu adalah jika kita hanya satu sampel. Ambilkan contoh ini. Suhu rata-rata dalam reaktor 60 derajat Celcius. Ini adalah merupakan nilai yang menjadi patokan. Atau boleh dikata nilai dari hasil desain, hasil standar, pokoknya nilainya 60. Nah, setelah dilakukan perbaikan dalam katalis, diharapkan memang dapat menurunkan suhu reaksi. Karena dengan adanya katalis, maka suhu tidak perlu 60 misalnya. Kemudian diambil sampel 26 dalam 1 bulan. Dan taraf signifikansi ambil 0,01. Pertanyaannya, simpulkan bahwa suhu reaktor itu kurang dari 60 derajat. Hati-hati di dalam soal ini. Pertanyaannya adalah untuk membuktikan apakah betul suhu itu kurang dari 60 derajat. Nah, ini hasil pengamatannya. 45, 48, 48, 48, dan seterusnya ini banyak banget. Ada berapa biji ini? Ini data 1. Ini ada 5, ada 5. Ada 14, 18, 22, dan 26. Ya, 26 data. Oke, sekarang kita mulai. Langkah 1, nyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Perhatikan, Anda salah di sini, biar semua. Ingat, H1 adalah sebagai pertanyaan. Ini pertanyaannya. Yaitu, apakah suhunya di bawah 60 derajat? Maka dia menjadi pertanyaan, yaitu menjadi H1 yang tidak mengandung tanda sama dengan. Jadi meskipun pertanyaannya misal, apakah suhunya 60 derajat misalnya, tetap bahwa Anda H1 menggunakan yang tidak sama dengan, atau lebih kecil, atau lebih besar. Yang mengandung kata-kata sama dengan, itu berada di H0. Anda ingat lagi itu, ini alasannya, kata kunci dalam soal ini adalah lebih kecil
dari. Nah, hati-hati kalau misalkan pertanyaannya adalah apakah suhunya 60 derajat atau kurang misalnya. Nah, hati-hati di situ. H1 bukan mu lebih kecil sama dengan 60 derajat, bukan. Bukan seperti itu. Maka yang dimiliki oleh H0 itu adalah tetap yaitu yang mulai di atas 60, yaitu taruhlah 61 misalkan. Jadi di situ adalah perbedaan antara H0 dan H1, bahwa H0 sekali lagi yang mengandung tanda sama dengan, sementara H1 yang mengandung tanda tidak sama dengan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Taraf signifikansi Anda pilih, karena dalam soal 0,01 ya sudah nggak milih. Langkah 3, pilih uji statistika. Perhatikan, karena sigma tak diketahui. Dan ada embel-embel sebetulnya, ini masih kurang sebetulnya. Dan jumlah data kurang dari 30. Jadi sebetulnya ini ada kurang ya. Atau tak saya ini ya, saya tambahkan ya. Soal ini logikanya logika dan soalnya ini. Tidak boleh atau. Ini tidak diketahui dan ini ya, prinsip besar ya. Dan jumlah data kurang dari 30. Ya, gitu. Kita tambahkan, rupa-rupanya ada yang kurang juga. Cis, apa ini? Kok yang saya klik malah new slide itu ngapain? Baik, sambil begini kalau ada pertanyaan Anda bisa langsung tanya, tidak masalah. Tidak usah malu-malu atau takut ditertawakan temannya, tidak usah. Jadi ya, P itu Anda gunakan jika sigma atau variansi tak diketahui dan jumlah data kurang dari 30. Kalau kata-kata dan saya ganti atau, maka Anda malah ketemu Z. Jadi Anda harap hati-hati ya. Ini harus hati-hati karena kalau 30 lebih, itu nanti adalah kita dapatkan Z. Ada sigma meskipun data kurang dari 30, kita gunakan Z. Kalau dua-duanya sigmanya ada, data 50 misalkan, ya jelas itu pasti adalah Z. Baik, sekarang Anda perhatikan di sini. Ini harap hati-hati dalam membaca tabel distribusi T. Karena distribusi T dalam tabel biasanya ada yang namanya 2 sisi dan 1 sisi. Yang di atas ini level of significance for one tilt test. Hati-hati. Yang di sini level of significance for two tilt test. Jadi ini 2 sisi. Yang ini 1 sisi. Anda perhatikan bahwa kalau satu sisinya 0,01, satu sisi, berarti 2 sisinya adalah 0,02. Kalau satu sisinya 0,025, berarti kalau 2 sisi berarti dia 0,05. Ya, hati-hati di sini. Jangan sampai salah ngambil 0,05 ternyata Anda ngambil yang ini. Ini ada 0,05. Sekarang kita hati-hati. Ini 2 sisi atau 1 sisi. Dari soal ini kita lihat bahwa ini adalah uji 1 sisi. Ini kita lihat bahwa ini adalah uji 1 sisi. Dari mana kelihatan ininya? Yaitu lebih kecil dari. Di sini juga lebih besar atau sama dengan dari. Berarti ini adalah 1 sisi. Yang memenuhi adalah jika lebih besar atau sama dengan 60, yang tidak memenuhi jika lebih kecil atau sama dengan 60, lebih kecil 60. Perhatikan kembali kalau dalam diagram distribusi ini, maka ini adalah di bawah kurva ini pada dasarnya yang diterima. Nah, kalau yang nggak diterima, itu berarti di mana? Kiri atau kanan? Ya, bisa kiri, bisa kanan. Yang tidak diterima adalah yang sebelah kiri, yaitu lebih kecil 60. Hati-hati, jangan taruh di sini 60-nya. Jangan taruh di sini. Ini karena masuk, ini adalah daerah ini ya, senternya pengukuran ini. Jadi kita ngambilnya adalah di sini berarti. Ini adalah batas nanti. Ke sana itu tidak memenuhi. H1-nya ada di sini. H1 diterima,
di sini H0 diterima, yaitu ke arah sana. Jadi H0 berada di sebelah kanan dari garis batas ini, sementara H1 berada di sebelah kiri. Nah ini ya. Nah sekarang kita ngambil ke sini. Ini adalah satu sisi. Karena satu sisi, Anda perhatikan di sini. Confidence interval untuk level significant one tail test, dan ini adalah artikel untuk two tail test. Berarti di sini Anda dapatkan bahwa kalau Anda mau mendapatkan yang satu sisi saja, artinya satu sisi, berarti Anda gunakan yang ini. Nah ini ada berarti dia tadi 0,01 ya, maaf, 0,05. 0,01 jadi ini ya. Maaf, 0,05 jauh tak saya itu, karena memang biasa 0,05 sih ya. Jadi alfa 0,01. Awas hati-hati jangan sampai salah yang ini. Ini adalah dua sisi. Ini satu sisi. Kemudian berapa derajat kebebasannya adalah 26 dikurang 1, 25. Berapa nilainya? 2,485. Oke, kita pegang di situ. Selanjutnya, langkah 4. Merumuskan aturan keputusan. Tolak H0 jika nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel. Sekarang kita lihat. Hasilnya ternyata minus 1,818. Sementara untuk nilai ini adalah 2,485. Anda perhatikan bahwa di dalam distribusi ini yang berada di sebelah kanan mulainya positif, ini adalah negatif. Dan tabel ini hanya satu sisi. Perhatikan, tabel ini adalah tabel di satu sisi saja, yaitu sisi yang kanan. Yang kanan ini. Berarti kalau tadi Anda ngambil sini, Anda balik begitu, jadilah negatif jadinya. Makanya pakai minus 2,485 nilai. Bukan plus, hati-hati ya. Anda jangan ngambil di sini loh. Wah ini Pak, kok 2,45 berarti positif ya. Anda tapak terus ini. Nah kalau begini kacau nanti. Darah penolakan jadi di sini. Ini darah penolakan. Karena ditolak. Ini diterima. Jadi beda gitu loh. Atau Anda bikin, Pak ini yang ditolak yang sebelah dalam, walah sudah rusak lagi nanti jadinya. Wong data yang di dalam ini adalah data yang kita ambil, data yang diterima, masalahnya data yang menjadi uji bahwa itu nanti yang akan kita percayai masuk atau tidak. Berarti ini adalah 2,485, harap hati-hati. Sisi kiri, sisi kanan. Kalau sisi kiri nilainya adalah negatif, sisi kanan nilainya adalah positif. Ini mungkin kesulitan yang kedua. Baik, jadi karena minus 1,818 tidak jatuh dalam daerah penolakan karena berada di dalam, maka H0 tidak ditolak pada taraf signifikansi 0,01. Ada kata-kata di sini, selisih 3,58, yaitu dari 56,42 minus 60, yaitu antara populasi dan sampel menunjukkan sampling error. Jadi sebetulnya rata-rata 56,42 itu sebetulnya adalah kesalahan sampling belaka. Atau boleh dikata itu adalah merupakan kesalahan random belaka yang kita tidak tahu sebabnya apa. Baik, ini adalah jika kita uji rata-rata populasi tapi standar deviasi tidak diketahui. Contoh 5, laju produksi sekering adalah 250 buah per jam. Mesin yang baru telah dibeli dan dipasang untuk meningkatkan laju produksi. Diambil 10 sampel secara acak, dalam bulan terakhir pemakaian mesin baru diperoleh laju produksi 256 buah per jam. Dengan standar deviasi yaitu 6 buah per jam. Nah, sekarang kita lihat, ambil sampelnya itu adalah 10 sampel. Ini 250, ternyata 256. Ada bedanya enggak sih, kan gitu sebetulnya. Baik, sekarang kita lihat taraf signifikansi 0,05. Pertanyaannya, dapatkah disimpulkan bahwa mesin yang baru menghasilkan laju produksi lebih cepat? Nah, sekarang itu kan 256 buah per jam, lebih cepat kan daripada 250. Cuma iya tidak, gitu kan ya. Kita ngambil cuma 10 sampel. Sekarang Anda perhatikan.
hipotesis 0. Ingat, mu adalah 250. Ya, betul, 250. Iya. Dan H1 mu lebih besar 250. Itu yang nanti akan kita uji. Benar enggak? Pengennya malah lebih. Kemudian alfa 0,05. Kemudian pilih uji statistika memakai distribusi T. Ini sih ya. Sebab standar deviasi populasi tidak diketahui dan sampel kurang dari 30. Oke. Kita lanjut. Langkah keempat, nyatakan aturan keputusan, yaitu terdapat 10-1, yaitu 9 derajat kebebasan. Hipotesis 0 ditolak jika nilai T lebih besar dari, kita cari, pada 0,05 dengan derajat kebebasan 9 itu 1,833. Coba kita cek. Derajat kebebasan 1,1. Ini tadi ya. Nah ini. Nih. Pada 0,05. One till 0, ini. Wah, nggak ada ya ini. Ya ini nggak. Ya nanti saya beri ini yang tabelnya yang komplit. Kebetulan nggak ada. Saya ada sih. Nanti saya sampaikan. Daripada nyari-nyari di hard disk, ada di sini. Percaya aja deh. 1,83 nanti kita cek. Oke. Sekarang kita hitung T. X rata-rata minus mu 256 kurang 250 dibagi standar deviasinya tadi 6 dibagi akar 10, 3,162. Sekarang langkah 5 membuat keputusan dan interpretasi hasil. Ternyata T itu lebih besar daripada 1,833. Berarti apa? Hipotesis 0 ditolak. Memang betul, rata-rata laju produksi lebih dari 250 per jam. Hati-hati kalau Anda mengambil alfa berbeda, boleh jadi hasilnya berbeda. Sekarang coba kita cek ya. Saya akan menampilkan yaitu kurva distribusi T. Oke, distribusi T. Tabel statistika, mana T yang ini T ya. Ini ada tabel T, ini ada T, yang mana ini? Ini aja lah, yang kecil aja lah. Sabar ya, itu apa? Karena banyak-banyak. Nah, ini tabel T. Nah, kita lihat ya. Nah, ini. Upper tail probability. Sekarang 0,05. 9. Ini. Ikut-ikutan ini ya. Sebentar, saya perbesar ya. Mudah-mudahan lebih kelihatan lebih besar. Ya, kalau diperbesar itu kelihatan lebih besar. Itu sudah zaman dulu. Kalau diperkecil, lebih kecil. Nah, kita lihat 9. Nah, ini. 9, kita lihat ini. Nah, ini 1,833. Ini alfa 0,05. Anda perhatikan ya, yang tabel ini tidak disebutkan apa itu one tail, two tail. Tidak disebutkan. Apa, hati-hati. Hanya digambarkan di sini. Gambar ini adalah one tail. Satu sisi. Yaitu satu ujung saja. Jadi harap hati-hati kalau Anda mendapatkan ternyata tabel probabilitas seperti ini untuk T ini, distribusi T seperti ini. Kemudian alfa 0,05 dan ternyata dua sisi pertanyaannya adalah tidak sama dengan. Maka berarti sebelah kiri 0,025, yang sebelah kanan 0,025. Kalau ini saya potong di tengah-tengah, maka tinggallah sebelah kanan saja
maka berarti 0,025. Yang Anda lihat adalah titik 0,025 yang atas ini. Jangan 0,05. Ya harap hati-hati kalau nanti ternyata pertanyaannya tidak sama dengan. Mungkin saya peragakan bolehlah ya. Bentar. Jadi ini kita dapatkan. Sekarang saya lihat coba kalau 0,01 misalnya. Kira-kira berapa nilai T-nya? Masuk enggak? Hanya sekedar memberikan gambaran kalau itu mengubah alfa. Alfa 0,01 ini. Ternyata nilai T adalah 2,821. 2,821. 2,821. Nah, kita lihat ini. Batasnya 1,833. Oh, masih lebih besar. Masih selamat. Tapi kalau misalnya ini iseng-iseng saja, kita pakai alfanya 0,005. Maka kita dapatkan nilai T adalah 3,250. Nah, tiga kan kayaknya. Tadi hasilnya berapa tadi? Nah, 3,2162. Jadi kalau misalnya ini alfa saya gantikan 0,005 atau 0,5%, maka ternyata keputusannya berubah, yaitu ternyata hipotesis 0 tidak ditolak. Itulah sebabnya dengan memilih nilai alfa, maka ternyata kita bisa menghasilkan keputusan yang berbeda. Itulah sebabnya, seperti yang sampaikan, ada beberapa orang teknik kimia, bukan di Polban ya, tapi justru malah di luar ya, di luar sana, termasuk ITB, termasuk ada sebagian yang nggak setuju juga ya, ada sih, UGM juga ada yang tidak setuju gitu ya, atau tidak suka statistika, mengatakan loh lantas ini apa maknanya? Toh akhirnya kita tergantung mengambil nilai alfanya berapa, mau ditolak atau diterima. Gitu. Kalau sama-sama mau tergantung alfa, ya sudah, enggak usah dites aja gitu loh, masalahnya gampangnya. Nah masalahnya, kalau Anda seperti itu, tidak ada dasar pembuktian ilmiahnya. Karena bisa jadi antara orang satu dan orang lain punya interpretasi yang berbeda. Contoh di sini, bahwa nilai ini memang ternyata betul kok, itu lebih besar dari 250 per jam, toh kelihatannya beda 6 gitu kan ya. Itu bagi orang yang melihat beda 6. Yang dia tidak melihat beda 6, tapi cuma 6 saja kok anggap sama, toh nggak salah juga. Nah karena ada dua hal yang mungkin bertengkar gara-gara itu, maka muncullah ini uji seperti statistika, biar orang itu punya keseragaman. Jika alfa 0,05, maka kita tolak. Jika alfa 0,01 juga kita tolak. Tapi jika 0,005, ternyata kita terima. Siapapun yang melihat, yang menghitung akan menghasilkan hasil yang sama. Ya, itu mungkin sedikit banyak mengenai. Nah, sekarang kita lihat soal ini adalah soal yang biasanya saya gunakan buat tugas. Biasanya kita lihat nanti ya, ada lagi di sana. Diameter rata-rata katalis adalah 43 mm. Supervisor produksi melakukan perubahan mesin sehingga diameter produk katalis ternyata berubah. Untuk mengetahui adanya perbedaan diameter, diambil sampel secara acak sebanyak 12 katalis. Hasil pengukuran adalah sebagai berikut di dalam milimeter. 42, 39, 42, 45, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, apakah dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan diameter katalis? Gunakan taraf signifikansi 0,02. Karena pertanyaannya adalah apakah terdapat perubahan, maka perubahan itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Anda perhatikan, hipotesis nolnya mu adalah sama dengan 43 mm. H1 mu tidak sama dengan 43 mm. Perhatikan karena ada perubahan itu bisa tambah besar, bisa tambah kecil. Taraf signifikansi 0,02. Langkah 3, pilih uji statistika, memakai distribusi T sebab standar deviasi populasi tidak diketahui dan sampel kurang dari 30. Oke, sekarang lanjut. Nah ini, gambarannya begini.
Jadi kalau ini kok 0,01, ini salah. Tadi 0,02 ya. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri masing-masing luasnya 0,01, 0,01 atau 1%, maka di sini ada daerah 98%, yaitu daerah yang penerimaan atau tidak menolak. Di sini adalah daerah penolakan, di sini adalah daerah penolakan. Oke, ini adalah H0-nya mu 43 dan H1 mu tidak sama dengan 43, derajat kebebasannya ada 11. 12 dikurangi 1. Kita hitung sekarang. Calculation of the sample standard deviation. Ini adalah sampelnya sekian, total sekian, X minus X rata-rata dapat, kuadratkan dapat, kita dapatkan standar deviasi adalah 1,784. Nanti dalam pengujian saya boleh membolehkan tidak secara manual, tapi Anda boleh menggunakan Excel. Jadi langsung STDEV, udah nggak usah mikir-mikir seperti inilah, boleh ya. Tapi alangkah baiknya kalau Anda cantumkan rumusnya. Rumus tetap ada, tapi hasil itu Anda peroleh dari STDEV atau dari kalkulator. Jadi saya tidak mengharuskan ini manual. Dulu pernah ujian mahasiswa manual sampai waktu 2 jam tuh nggak cukup. Ya iya manual, akhirnya ngitungin satu-satu. Ya maksud saya itu pakai kalkulator atau pakai ini. Kemudian setelah dihitung, hitung T. Mu-nya tadi 43, rata-rata 41,5. Kemudian dibagi 1,784 itu adalah S, dibagi akar 12 itu adalah N. Kita dapatkan minus 2,913. Nah, dalam hal ini, kalau pertanyaannya apakah berbeda, apakah ada perubahan yang dalam simbol matematika tanda tidak sama dengan, maka nilai T sebaiknya Anda absolutkan. Tidak sih nggak apa-apa, asal Anda ngerti aja. Nah, kita lihat ini. Hipotesis 0 bahwa rata-rata populasi 43 mm adalah ditolak sebab hasil perhitungan T minus 2,913 jatuh di dalam daerah penolakan atau sebelah kiri yaitu minus 2,718. Ini adalah nilai T di dalam tabel atau nilai T kritis. Ternyata ini nilai T dari hitungan. Ternyata lebih kecil. Atau kalau Anda jadikan absolut, maka nilai T itu nanti berada di sebelah sini. Untuk diabsolutkan, dia berada di sebelah kanan. Sama saja. Anda absolutkan atau tidak, enggak masalah, asal Anda waspada di sini. Baik, ini adalah contoh sehingga menerima hipotesis alternatif dan menyimpulkan rata-rata populasi bukan 43. Atau dengan kata lain, ada perubahan. Nah, ini uji proporsi. Pada dasarnya proporsi adalah hanya fraksi saja atau persentase yang menunjukkan bagian dari populasi atau sampel dan memiliki sifat tertentu. Proporsi sampel ditulis dengan P dan ditentukan dari X per N. Uji statistika yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan uji Z, P dikurangi P dibagi akar P 1 minus P dibagi N. Ya, ini rumusnya, Anda perhatikan ininya, P adalah miliknya sampel dan P adalah seharusnya atau populasinya. Asumsinya, Anda perhatikan di sini, dipilih sampel secara acak dari populasi yang ada. Jadi sekali lagi harus acak. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, sampel acak itu mudah diucapkan tetapi sering sulit dilaksanakan. Jadi jangan heran kalau nanti Anda melakukan survei, melakukan satu pengkajian yang agak-agak berbau sosial, maka sampel acak kadang-kadang sulit sekali. Kalau itu di bidang teknik, kalau itu larutan, acak mudah. Tapi begitu berupa padatan, Anda nyampur padatan, dicampur begitu, tapi padatan semua, itu nanti bikin sampel acak juga problem tersendiri.
Bisa jadi tidak acak. Dianggap distribusi binomial untuk proporsi ini. Sementara data sampel dikumpulkan dari hasil perhitungan, kemudian keluaran eksperimen dibedakan atas 2 golongan, sukses, gagal, baik, buruk, hitam, putih, gitulah. Pokoknya hanya 2. Probabilitas sukses adalah sama untuk tiap-tiap trial, dan trial adalah independen, bebas, tidak boleh subjektif. Pengajian yang akan dilakukan selanjutnya bila N kali P dan N kali 1 minus P paling sedikit adalah sama dengan 5. Ya, itu gampang sekali tercapai. N kali P dan N kali 1 minus P itu paling sedikit sama dengan 5. Sekarang kita lihat, jika kondisi di atas terpenuhi, maka distribusi normal dapat dipakai sebagai pendekatan untuk distribusi binomial. Jadi sebetulnya aslinya distribusi binomial, karena itu proporsi. A atau B, hitam atau putih, itu kan kanan kiri, ekstrim gitu loh. Menang, kalah, baik, buruk. Nah, kalau pilkada itu termasuk proporsi, jadi Anda boleh aja nanti iseng-iseng mendirikan ini lembaga survei sendiri coba. Kemudian kita dapatkan kalau perkalian ini ternyata sama dengan 5, Anda bisa menggunakan distribusi normal sebagai pendekatan terhadap binomial. Baik, sekarang kita lihat ini. Ini proporsi sampel P, hipotesis, ukuran sampel, oke. Proporsi yaitu proporsi. Contoh sekarang. Nah, pada pilkada, saya kasih L tanda dalam kurung, karena langsung. Kalau pilkada itu pilihan kepala daerah. Nah, kalau L itu tanda-tanda langsung, jadi pilkadal. Tapi kalau disebut pilkadal nanti politisi marah saya nanti ya. Lagi nanti ini direkam terus nanti wah ini ada dosen menista pilkada gitu, penistaan pilkada ya. Silakan aja, ada aneh. Kenapa langsung kok tidak ada L-nya ya? Karena ada L nanti jadi kadal, nggak enak sendiri, makanya tetap aja pilkada. Suatu daerah diperlukan suara paling sedikit 80% dari pemilih untuk menjadi gubernur misalnya. Pemilihan gubernur atau pemilihan lurah, ya 80% terlalu besar sih. Menang kan paling banter berapa sih? 50% plus 1 kan? Ya nggak apa-apa. Ini kriteria cuma dalam soal. Petahana, incumbent ingin ikut pemilihan. Kemudian survei 2.000 orang pemilih, ternyata 1.550 akan memilih petahana. Dengan memakai uji hipotesis ini, prosedur ini, nilailah kemungkinan petahana menjadi gubernur atau tidak. Loh, kenapa kok 80%? Gini, ini bukan pemilihan soalnya. Ini kan baru survei. Ada suatu daerah, kalau 80% milih saya, kemungkinan nanti pada saat pemilihan benar, itu ya saya menang. Mungkin menangnya cuma 52%, 53%, mungkin seperti itu. Artinya 80% ini adalah untuk meyakinkan bahwa kalau suatu daerah sebagian besar memilih sesuatu, maka diharapkan pada pemilihan nanti itu akan menang. Nah, ini kayak begini sebetulnya. Mirip-mirip beginilah kalau kita lembaga survei yang sederhana lah ini, yang nggak semua sederhana ini, lebih rumit lagi karena pengambilan sampelnya rumit sih. Baik, sekarang kita lihat. Langkah 1 nyatakan H0 dan H1. H0, P lebih besar atau sama dengan 0,8. Ingat tadi batasnya adalah 0,8. Menang kalau 80 atau lebih besar. Sementara kalau 0,8 kurang, wah kayaknya bakal kalah. Catatan kata kunci paling sedikit. Nah, paling sedikit berarti lebih besar atau sama dengan. Langkah 2, pilih signifikansi alfa 0,05. Lanjut, uji statistikanya pakai Z karena asumsi terpenuhi. N kali P dan N kali 1 minus P lebih besar atau sama dengan 5. Sudah, kita dapatkan uji statistikanya. Rumuskan aturan keputusan, ditolak H0 jika Z lebih kecil daripada minus Z alfa. Kita lihat di sini. Z-nya adalah P minus P. Nah, di mana PP itu? Ini adalah proporsi minus P.
Ini adalah 80%, 0,8. P-nya adalah 1,1550 dibagi 2000. Itu adalah nilainya sekian, dikurangi 0,8. Dibagi akar dari 0,8, 1 minus 0,8 per 2000. Ternyata hasilnya minus 2,80. Itu lebih kecil daripada minus 1,65. Apa akibatnya? Nilai hasil perhitungan Z minus 2,8 adalah daerah penolakan. Maka hipotesis 0 ditolak pada taraf 0,05. Perbedaan persentase 2,5% antara persen sampel, yaitu 77,5, dan persen populasi hipotesis, yaitu 80%, adalah signifikan secara statistika. Bukti hal ini tidak dapat mendukung klaim bahwa petahana akan dapat kembali menjadi gubernur. Jadi dengan demikian maka petahana harus mawas diri atau kampanyenya diperkeras agar pada saat survei berikutnya jumlahnya naik. Nah sekarang type 2 error atau type 2 error ini, ingat kembali bahwa type 1 error itu adalah taraf signifikansi dengan lambang alfa, yaitu adalah probabilitas menolak H0 padahal H0 benar. Tipe 2 dilambangkan dengan beta adalah probabilitas menerima H0 padahal H0 itu salah. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa di dalam pengadilan itu pasti ada yang merasa puas dan ada yang tidak puas. Yang tidak puas dengan keputusan hakim itu berarti type 1 error. Berarti tolak H0, padahal H0 benar, itu alfa. Sudah ditetapkan terdakwa begini, tapi wah itu nggak adil. Nah itu adalah type 1 error. Wajar. Tugas, nah ini tugas. Dikumpulkan paling lambat minggu depan. Kolektif satu kelas dalam format zip atau RAR. Ini soalnya. Gampang. Nah, ini data sebenarnya saya peroleh dari hasil survei mahasiswa kerja praktek. Yaitu data berikut adalah hasil pengamatan terhadap absorber CO2 di lapangan gas. Dari data akan dilihat apakah kinerja absorber masih sesuai rancangan atau tidak. Gunakan taraf signifikansi 0,05. Persen recovery rancangan adalah 80,30%. Data pengamatan 10 sampel adalah seperti ini. Pertanyaannya, apakah dengan hasil ini memang betul ini? Apakah kinerja absorber masih sesuai rancangan atau tidak? Maksudnya, dengan hasil seperti ini, apakah bisa dianggap 80,3%? Ya, sama saja dengan hasil rancangan atau boleh dikata alat masih bagus dengan taraf signifikansi 0,05. Baik, ada pertanyaan? Jadi baru akhir kuliah ke-9, agak lambat ya, ini harusnya ini kuliah ke-8 harusnya. Ya sudahlah, enggak apa-apa lah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dari para mahasiswa. Mudah-mudahan Anda masak sambil bisa kuliah ya. Sekarang kan karena online jadi bisa jadi masak sambil kuliah. Ada waktu, kira-kira kalau kita mulai jam 3 ya 40 menit masih ada. Kalau 2 jam. Karena sekali lagi bahwa saya pada dasarnya tidak ngikutin itu, sejam saja tidak. Jadi sewaktu Anda boleh mengerjakan soal ini
sebagai praktek, karena sebetulnya kan ada prakteknya. Nah, prakteknya coba sekarang saya sampaikan dengan menggunakan Excel. Jadi statistika ini prakteknya saya harapkan Anda gunakan Excel saja, meskipun kalau mau pakai Minitab boleh, pakai SPSS boleh, mau belajar sendiri boleh, ya nanti kalau ada ini mungkin kita pakai SPSS bisa juga. Saya sampaikan ini sekarang menggunakan Excel saja. Soal yang tadi coba saya kerjakan dengan menggunakan Excel sebagai perbandingan. Oke ya, sekarang yang mana? Yang tadi mana tadi yang saya yang bisa di copy ininya. Wah, ini nggak bisa image ya. Yang mudah-mudahan ini bisa ya. Waduh, nggak bisa juga. Gawat, semuanya nggak bisa ya. Ya sudah, terpaksa saya masukkan dengan menggunakan tangan.
Jangan lupa mengisi absen. Tadi sudah saya buka, mudah-mudahan tidak ada masalah. Tentunya untuk yang kelas A, yang kelas B tentunya sudah kemarin. Baik, kalau tidak ada ya sudah, saya akhiri saja kuliah ini. Silakan Anda kerjakan soal itu. Anda gunakan Excel juga boleh. Excel hanya sebagai perhitungan biasa. Sementara pakai kalkulator juga boleh. Masih ada waktu karena pada dasarnya kuliah 1 jam, sisanya adalah praktek. Ya, prakteknya Anda kerjakan tugas itu saja. Kalau ada kesulitan, silakan WA ke saya. Tidak usah malu-malu. Jadi saya masih bisa membimbing dalam arti kalau ada kesulitan. Kalau Anda tidak tanya, ya saya anggap berarti tidak ada kesulitan dan lancar saja. Baik, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya sudah. Untuk saat ini belum ada Pak, mungkin nanti ya, saat pengerjaan soal ya, mungkin silakan. WA ya Pak. Ya, silakan. Saya terima, saya tunggu WA-nya bagi Anda mengerjakan soal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.